yang pertama terkait peran dari Abdul Qadir ini, apakah yang bersangkutan memang secara terang-terangan sebagai otak dari konvoy itu, maksudnya dia menyuruh adanya konvoy di beberapa daerah, dan yang kedua kan jadi dijelaskan dengan undang-undang ormas, apakah dari dalam itu ada rekomendasi terkait penyebaran surat keputusan itu selama Baik, saya jawab rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini jangan sampai salah paham bahwa kita tidak fokus terhadap konvoynya. Ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada ormas ini. Artinya bahwa kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tidak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan pencapaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran di lingkungan masyarakat. Dan ini pun dalam praktiknya selain masyarakat umum, justru di kalangan muslim sendiri. Ya, sebagai contoh, ya, kami memiliki entry point beberapa tataran, beberapa entry point ya. Yang pertama kita lihat websitenya. Ternyata di websitenya itu ada videonya, ada artikelnya, dan setelah dianalisis dari berbagai ahli, mulai ahli literasi dan ideologi Islam, ahli bahasa, ahli pidana, ahli psikologi massa dan lain sebagainya, bahwa ini memang memenuhi delik daripada undang-undang ormas yang bertentangan Pancasila itu, sebagai contoh. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pencapaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Sebagai contoh, ya, di sana salah satu videonya menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak akan bisa bertahan lama. Demokrasi bisa dilaksanakan apabila dengan senjata. Ya. Kiai di zaman demokrasi itu banyak bohong. Nah, kemudian Islam tidak ada toleransi dalam Islam. Nah, ini menjadi catatan kita. Ya. Ini yang pertama. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini banyak sekali. Jadi rekan-rekan sekalian, penangkapan hari ini adalah titik awal daripada membongkar daripada organisasi ini. Ya. Ada kita analisis dari buletin yang sampai sekarang sudah 80 edisi. Setiap bulan itu muncul, ada percetakannya, ada dari selebarannya, ya, kemudian dari website dan artikel-artikelnya. Ya, kita akan kembangkan terus karena sifatnya berkesinambungan penyidikan kita ini. Ya. Supaya rekan-rekan tahu, ya, ini organisasinya cukup besar. Ada 23 kantor wilayah, ada 3 daulah. Ada Sumatera, kemudian Jawa, termasuk di timur, wilayah timur. Artinya ini tidak bisa dianggap sederhana rekan-rekan sekalian. Ini merupakan awal pintu masuknya dari pimpinan tertinggi dan juga pendiri daripada ormas ini. Yang kemudian yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan juga penyidikan kami, justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadi catatan kita. Jadi clue-nya kita tidak menyidik konvoynya, tetapi yang lebih besar lagi organisasinya. Bukan hanya semata personnya, bukan orangnya, tetapi organisasinya yang lebih besar lagi. Dan ini yang merupakan titik awal, dan ini proses akan panjang dan kami berkoordinasi dengan wilayah. Dalam prosesnya seperti tadi kami di backup oleh Polda Lampung, dan kami dalam pelaksananya di asistensi juga oleh Bareskrim Polri. Jadi kita firm betul dalam melakukan penyidikan dan penindakan. Saya kira demikian.